Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Tamara, NIM 19531047. Saya dari kelompok 5. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Di sini pada bagian saya akan menjelaskan tentang minuman keras. Di sini menurut saya, pengetahuan saya ya, minuman keras itu adalah minuman beralkohol yang terbuat dari zat alkohol dan etanol. Di sini minuman yang memabukkan, di mana minuman keras ini terbuat dari hasil fermentasi, baik itu buah-buahan, beras, ataupun gandum. Di sini minuman keras adalah minuman yang memabukkan yang terbuat dari zat alkohol yang mengandung alkohol, di mana dapat menghilangkan kesadaran manusia. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan tentang minuman keras ini dan beberapa jenis-jenis minuman keras dan bahaya yang akan disebabkan oleh minuman keras. Dalam Islam, jenis dan hukumnya Islam telah mengatur segala jenis aspek kehidupan manusia, tak terkecuali yaitu makanan dan minuman. Dalam Islam ada beberapa makanan dan minuman yang diharamkan karena mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Contohnya khamar ini. Khamar atau minuman keras sudah lazim dikenal dengan minuman keras, minuman beralkohol atau minuman yang memabukkan. Minuman ini sudah dikenal dan dikonsumsi sejak sebelum Al-Quran diturunkan. Meskipun begitu, tidak ada satupun agama yang memberikan penjelasan tentang kedudukan yang jelas tentang khamar ini pada saat itu. Sehingga ada yang menggunakan sebagai obat, sebagai minuman adat atau kebiasaan, sebagai minuman dalam sebuah pesta, dan juga sebagai ritual penyembahan. Minuman keras atau minuman alkohol adalah minuman yang di dalamnya terkandung zat alkohol atau etanol. Minuman yang dihasilkan dari proses fermentasi yang ada penambahan zat alkoholnya, sehingga dapat menyebabkan hilangnya kesadaran ataupun mabuk dalam meminum minuman ini. Di sini juga ada jenis-jenis. Jenis yang pertama dari minuman keras yaitu jenis golongan A. Golongan A adalah golongan pertama dari minuman keras yang memiliki kadar alkohol dan etanol terendah, yakni mengandung 1-5% alkohol. Minuman ini biasanya banyak beredar di pasaran, mulai dari toko hingga minimarket ataupun supermarket. Meskipun jika dikonsumsi tidak membawa efek atau memabukkan, namun tetap saja golongan ini berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua itu golongan B. Golongan kedua adalah minuman keras yang memiliki kadar alkohol 5-20%. Contohnya minuman keras golongan ini adalah wine ataupun anggur dengan berbagai jenis seperti memabukkan, namun tetap saja golongan ini berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua itu golongan B. Golongan kedua adalah minuman keras yang memiliki kadar alkohol 5-20%. Contohnya minuman keras golongan ini adalah wine ataupun anggur dengan berbagai jenis seperti champagne, red, dan sebagainya. Minuman golongan ini bisa menjadi sangat memabukkan jika diminum dengan tekanan tinggi atau bagi yang belum terbiasa. Dan yang terakhir yaitu golongan C, yaitu golongan ketiga. Minuman keras adalah jenis minuman keras yang paling tinggi kadar alkoholnya, yakni mengandung 20-45%, hampir setengahnya ya. Minuman keras yang termasuk adalah golongan ini diantaranya adalah whisky, red label, vodka, bir, dan lain sebagainya. Minuman keras ini dapat mengakibatkan akibat buruk, yaitu yang pertama menyebabkan kecanduan. Minuman keras mengandung alkohol dan alkohol termasuk zat adiktif atau zat yang dapat menyebabkan kecanduan. Dan jika meminumnya dalam sehari, seseorang yang bisa mengkonsumsi akan merasa gelisah dan tidak tenang sehingga sulit untuk mengatasi rasa kecanduan tersebut. Bahaya yang kedua yaitu merusak kesehatan. Bahaya yang ditimbulkan minuman keras tidak hanya dalam jangka yang pendek, namun melainkan dalam jangka waktu yang panjang. Dan tidak heran halnya banyak orang yang meninggal karena kecanduan dari minuman alkohol yang berlebihan. Yang ketiga itu menurunkan produktivitas. Minuman keras dapat menyebabkan seseorang mabuk dan menurunkan tingkat produktivitas seseorang dalam segi ekonomi, sosial, dan seseorang akan sulit berkonsentrasi tentang apa yang ia kerjakan dan akan hidup boros karena uang yang ia miliki akan digunakan membeli minuman keras. Dan juga dapat merusak keamanan masyarakat. Sering kita dengar berita tentang seorang yang melakukan perbuatan kriminal ataupun perkelahian dalam keadaan mabuk. Ini yang diakibatkan karena minuman keras. Dan lebih parahnya lagi jika perilaku mabuk dapat menjerumuskan seseorang pada perbuatan zina. Dengan mengonsumsi minuman keras ini dapat juga merusak generasi bangsa. Alkohol hampir sama dengan obat-obatan terlarang efeknya.
atau narkoba yang dapat menyebabkan kecanduan. Meskipun berbeda efeknya, perilaku mengkonsumsi alkohol yang dilakukan generasi muda atau para remaja dapat merusak moral dan pikirannya. Jadi kita sebagai generasi muda harus menghindari jauh-jauh yang namanya minuman keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Espina Febiola, NIM 19531040 dari kelompok 5 yang akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Gia Tamara. Bagian B, pengertian judi. Judi dalam hukum syar'i disebut maisir dan qimar adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk pemilihan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. 1. Judi sifatkan sebagai najis untuk menggambarkan kekejiannya. 2. Kehinaan judi diperkuatkan dengan pernyataan bahwa ia adalah amalan syaitan. 3. Allah menggunakan perkataan jauhilah untuk menunjukkan pengharamannya. 4. Allah sertakan dalam ayat pengharaman itu akibat-akibat buruk dari berjudi. 5. Akibat buruk yang dinyatakan berkaitan dengan perkara yang dianggap penting dalam Islam, yaitu menjaga kesatuan persaudaraan dan mendirikan sholat. 6. Allah bukan hanya perintah agar menjauhi judi, bahkan ia memperkuatkan perintah tersebut dengan seruan agar meninggalkannya sebagai penegasan. 7. Siapa yang mengajak saudaranya berjudi diperintahkan oleh Rasulullah SAW bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5, Dela Aprilia, NIM 19531032, dengan makalah yang berjudul Bahaya Mengonsumsi Minuman Keras, Judi dan Pertengkaran. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu tentang pertengkaran. Dalam Islam dan dalilnya, Islam mengajarkan untuk menjalin hubungan yang baik di masyarakat. Pergaulan dalam Islam diatur dengan sangat baik, namun terkadang terdapat gesekan-gesekan yang menimbul sifat marah dalam Islam dan pertengkaran dalam hubungan tersebut. Pertengkaran dapat terjadi pada siapa saja, baik itu dengan pasangan sendiri, tetangga, teman, atau saudara. Firman Allah SWT yang artinya, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung di depan dia, dan sebagiannya Allah meninggalkannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan. Orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman, ada yang pula di antara mereka yang kafir. Berikut ada 13 akibat pertengkaran dalam Islam yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu timbul fitnah pertengkaran. Yang terjadi akan menimbulkan fitnah dalam Islam jika keduanya telah dibakar api kemerahan. Yang kedua yaitu tidak mendapat ampunan Rasulullah SAW yang bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka akan ampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali 2 orang laki-laki yang terdapat permusuhan antara dia dengan saudaranya. Terus yang ketiga yaitu ada akhlak menjadi jelek. Seseorang yang sering bertengkar dengan sesamanya, sesungguhnya ia orang yang berakhlak jelek karena lebih mengutamakan nafsunya dibanding kebaikan yang ada di dalam dirinya. Yang keempat yaitu jauh dari surga. Seseorang yang suka bertengkar tentunya akan jauh dari surga karena akhlaknya yang buruk. Terus yang kelima, mendatangkan musibah pertengkaran yang berkepanjangan, hanya akan mendatangkan musibah. Yang keenam yaitu putusnya tali silaturahmi. Pertengkaran yang terjadi dapat memutuskan tali silaturahmi jika kedua pihak saling kukuh dengan pendapatnya masing-masing dan tidak mau mengalah.
Yang ketujuh yaitu menjadi orang yang sesat. Rasulullah SAW bersabda, suatu kaum yang sudah diberi hidayah oleh Allah tidak akan sesat kecuali bila mereka suka bertengkar. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedelapan yaitu seolah makan bara api. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang menemui Rasulullah SAW dan laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah SAW, aku mempunyai keluarga dan ketika aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat jelek kepadaku. Mereka acuh kepadaku, padahal aku telah bermurah hati kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, jika demikian maka seolah-olah kamu memberi makan mereka dengan bara api, dan pertolongan Allah akan selalu senantiasa menyertaimu selama kamu begitu berusaha bersilaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan yaitu dibenci. Allah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang sangat sengit dalam bertengkar. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmizi, dan Na'asai. Yang ke-10 yaitu menambah dosa seseorang yang suka bertengkar, biasanya juga mempunyai perkataan yang buruk. Yang ke-11 yaitu jauh dari Islam. Diriwayatkan dari Ziyad bin Zudair, ia berkata, Umar pernah berkata kepadaku, tahukah engkau perkara yang merobohkan Islam? Tidak, jawabanku. Umar berkata, perkara yang merobohkan Islam adalah ketergelinciran seorang alim, debat orang munafik tentang Al-Quran, dan ketetapan hukum iman yang sesaan. Sahih, hadis riwayat Ad-Darimi. Yang ke-12 yaitu dapat menjerumuskan pada kekufuran. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, perdebatan tentang Al-Quran dapat menyeret kepada kekufuran. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban. Yang terakhir yaitu atau yang ke-13 yaitu menjadi orang yang zolim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, cukuplah engkau sebagai orang zolim bila engkau selalu berdebat, dan cukuplah dosamu jika kamu selalu menentang, dan cukuplah dosamu bila kamu selalu berbicara dengan selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqihi dalam Akhbar Makkah. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.